Pernahkah kamu membayangkan sebuah ide, sebuah tren, atau bahkan sebuah kebiasaan kecil yang tiba-tiba menjadi fenomena besar? Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa sesuatu yang awalnya biasa saja bisa menyebar seperti virus? Mengapa ada produk yang awalnya tidak dikenal, lalu tiba-tiba ada di mana-mana? Mengapa ada gerakan sosial yang mendadak meluas tanpa bisa dihentikan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah ilmu tentang bagaimana sesuatu bisa mencapai titik kritis, the tipping point. Hari ini kita akan membahas bab pertama dari buku Malcolm Gladwell yang revolusioner ini, 3 Kaidah Epidemi. Tapi bukan sekedar merangkum, aku ingin kamu ikut berpikir. Aku ingin audiobook ini menjadi seperti virus di dalam pikiranmu. Sesuatu yang terus berputar, meresap, dan akhirnya membuat kamu bertindak. Bagian 1. Hukum orang berpengaruh, The Law of the Few. Mari kita mulai dengan fakta sederhana. Tidak semua orang punya pengaruh yang sama dalam menyebarkan sesuatu. Malcolm Gladwell membuktikan bahwa dalam setiap epidemi sosial, hanya segelintir orang yang memiliki peran besar dalam membentuk sesuatu bisa meledak. Mereka adalah 1. Mavens. Mavens adalah orang yang punya wawasan luar biasa. Mereka haus akan informasi dan dengan senang hati berbagi apa yang mereka tahu. 2. Konektor. Orang yang mengenal banyak orang dan punya kemampuan menghubungkan berbagai kelompok sosial. 3. Salesman. Orang yang karismatik dan bisa meyakinkan orang lain tanpa perlu berusaha terlalu keras. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku seorang Maven yang bisa mengubah dunia dengan informasi? Apakah aku seorang konektor yang bisa menghubungkan orang-orang penting? Ataukah aku seorang salesman yang bisa mempengaruhi orang dengan cara bicara dan energi positifku? Bayangkan sebuah ide yang ingin kamu sebarkan. Siapa di antara ketiga tipe ini yang bisa membantumu membuat ide itu viral? Bagian 2. Faktor kelekatan. Pikirkan kembali sesuatu yang pernah melekat di pikiranmu. Bisa jadi lagu iklan yang tidak bisa kamu lupakan, atau sebuah slogan yang selalu terngiang-ngiang. Itulah yang disebut sebagai stickiness factor, faktor yang membuat sesuatu tetap menempel dalam pikiran orang. Gladwell memberi contoh acara TV Sesame Street dan Blue's Clues. Mereka tidak sekedar menghibur anak-anak, tapi juga dirancang agar setiap pesan yang disampaikan benar-benar tertanam dalam otak mereka. Jadi bagaimana dengan pesan yang ingin kamu sebarkan? Apakah sudah cukup sticky? Coba pikirkan, apakah caramu menyampaikan ide cukup menarik? Apakah ada elemen kejutan yang membuat orang tidak bisa mengabaikannya? Apakah pesanmu cukup sederhana tapi kuat sehingga mudah diingat? Inilah yang membedakan ide yang cepat dilupakan dengan ide yang terus menyebar. Bagian ketiga, kekuatan konteks. Kadang, bukan hanya siapa yang menyebarkan dan bagaimana ide itu dikemas, tetapi di mana dan kapan ide itu muncul yang menentukan apakah ide itu akan sukses atau gagal. Gladwell menggunakan teori broken windows, sebuah konsep dalam kriminologi yang menunjukkan bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku manusia. Saat New York berhasil menurunkan tingkat kejahatan secara drastis, itu bukan karena perubahan besar, tetapi karena langkah-langkah kecil seperti membersihkan grafiti dan memperketat aturan di kereta bawah tanah. Jadi, jika kamu ingin menciptakan perubahan, perhatikan konteksnya. Apakah lingkungan di sekitarmu mendukung perubahan itu? Apakah kamu menyampaikan idemu di waktu yang tepat? Dan apakah ada hambatan kecil yang perlu disingkirkan sebelum idemu bisa tumbuh? Setiap gerakan besar dimulai dari perubahan kecil dalam konteks yang tepat. Bagian keempat, menghubungkan 3 kaidah ini ke hidupmu. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya. Bayangkan kamu ingin menyebarkan sebuah ide. Bisa tentang bisnis, gerakan sosial, atau bahkan sekedar kebiasaan sehat. Bagaimana caranya agar ide itu mencapai tipping point? 1. Cari orang yang tepat. Apakah kamu mengenal Mavens, konektor, atau salesman yang bisa membantumu? 2. Pastikan pesanmu melekat. Apakah caramu menyampaikan cukup menarik, sederhana, dan sulit dilupakan? 3. Perhatikan konteks. Apakah lingkunganmu sudah siap menerima ide ini? Gunakan 3 prinsip ini di hidupmu. Uji coba pada proyek kecil lalu amati bagaimana dampaknya. Jadi setelah mendengar ini kamu punya 2 pilihan. Menganggap ini hanya audiobook biasa lalu melanjutkan hari-harimu tanpa perubahan. Atau kedua,
Membiarkan ide ini meresap seperti virus dalam pikiranmu, membuatmu mulai berpikir, bereksperimen, dan mengambil tindakan nyata. Tapi ingat, perubahan besar seringkali berasal dari langkah kecil yang tepat di waktu yang tepat, dan mungkin saja hari ini adalah tipping point dalam hidupmu. Bab 2. Hukum tentang yang sedikit, para penghubung, para bijak bestari, para penjajah. Bayangkan dunia tanpa pengaruh, tanpa orang-orang yang bisa menyebarkan ide, tanpa mereka yang tahu segalanya dan senang berbagi, tanpa sosok yang mampu meyakinkanmu untuk berubah. Apa yang terjadi? Dunia menjadi stagnan. Tidak ada tren yang berkembang, tidak ada bisnis yang meledak, tidak ada gerakan sosial yang meruntuhkan sistem. Semua hanya biasa-biasa saja. Sekarang, pikirkan dunia kita yang nyata, di mana segala sesuatu bisa tiba-tiba viral, di mana sebuah produk, gagasan, atau bahkan kebiasaan bisa menyebar begitu cepat, begitu luas, sehingga mengubah cara kita hidup. Itulah kekuatan the law of the few, hukum tentang yang sedikit. Dan jika kamu ingin sukses, kamu harus memahami siapa mereka yang berkuasa dalam epidemi sosial. Hari ini, aku tidak akan sekedar menceritakan isi buku ini kepadamu, aku akan menyebarkan virus pemikiran ke dalam otakmu. Setelah itu, kamu tidak akan bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Siap? Mari kita mulai. Bagian ke-1. Para penghubung. Ada orang-orang yang sepertinya kenal semua orang. Mereka pergi ke sebuah acara, dan dalam hitungan menit mereka sudah berbicara dengan puluhan orang. Mereka bukan hanya memiliki banyak teman, mereka punya hubungan lintas dunia, lintas industri, lintas budaya. Mereka adalah the connector, para penghubung. Mereka yang membuat jaringan sosial dunia tetap berjalan. Mereka ada alasan mengapa sebuah ide yang muncul di satu sudut kota bisa menyebar ke seluruh negeri dalam semalam. Pikirkan seseorang dalam hidupmu yang seperti ini. Apakah kamu mengenalnya? Apakah dia seseorang yang selalu tahu siapa yang bisa membantu siapa? Atau lebih penting lagi, apakah kamu salah satunya? Hitung berapa banyak orang yang bisa kamu hubungi secara langsung dalam 5 menit. Apakah jumlahnya besar atau kecil? Coba buat tantangan untuk dirimu sendiri. Dalam 1 minggu ke depan, perbanyaklah jaringanmu, temui orang baru, buat koneksi baru, lihat bagaimana duniamu berubah. Karena dalam dunia yang penuh dengan informasi, bukan tentang apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Bagian 2. Para bijak bestari. Sekarang, mari kita bicara tentang mereka yang tahu segalanya. Mereka adalah orang-orang yang selalu punya rekomendasi terbaik. Mau beli ponsel baru, mereka tahu mana yang terbaik. Mau cari tempat makan enak, mereka punya daftar rahasia. Mereka adalah the muffins, para bijak bestari. Tapi lebih dari sekedar mengetahui informasi, mereka punya dorongan alami untuk berbagi. Mereka tidak menyimpan ilmu mereka sendiri. Mereka ingin kamu juga tahu. Mereka ingin kamu juga mendapatkan manfaat. Inilah kenapa mereka penting dalam epidemi sosial. Mereka tidak menjual sesuatu. Mereka tidak memaksa. Mereka hanya berbagi, dan itulah yang mereka membuatnya sangat berpengaruh. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu seorang muffins? Apakah kamu seseorang yang suka berbagi informasi yang berharga? Jika iya, apakah kamu sudah menggunakan keahlian ini untuk sesuatu yang besar? Atau apakah kamu malah mengabaikan mereka? Karena jika kamu tidak memiliki seorang muffin dalam hidupmu, kamu kehilangan kesempatan untuk mendapat informasi terbaik sebelum orang lain. Tantangan untukmu. Temukan seorang muffins dalam hidupmu, minta rekomendasi dari mereka, dan perhatikan bagaimana hidupmu bisa berubah hanya dengan sedikit informasi yang tepat. Bagian ketiga, para penjajah. Terakhir kita sampai pada orang-orang yang tidak bisa ditolak. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang dan tiba-tiba merasa yakin akan sesuatu yang tadinya kamu ragukan? Pernahkah kamu menonton seseorang berbicara sadar ingin mengikuti saran mereka? Itulah kekuatan the salesman, para penjajah. Mereka memiliki karisma yang tidak bisa diajarkan. Mereka tidak sekedar berbicara, mereka menular. Dan inilah yang menarik. Kebanyakan dari kita tidak menyadari kapan kita sedang dipengaruhi. Penelitian menunjukkan bahwa salesman memiliki sesuatu yang disebut micro movement, gerakan kecil, ekspresi wajah, dan nada suara yang membuat kita percaya.
bahkan tanpa kita sadari. Sekarang, aku ingin kamu berpikir, apakah kamu pernah bertemu seseorang yang begitu persuasif sehingga kamu merasa tidak punya pilihan selain setuju? Apakah kamu sendiri memiliki kemampuan ini? Jika iya, maka kamu memegang salah satu kunci terbesar dalam dunia bisnis, hubungan sosial, dan perubahan sosial. Tantangan untukmu. Dalam seminggu ke depan, perhatikan siapa di sekitarmu yang memiliki kekuatan ini. Apakah mereka salesman alami? Jika iya, pelajari bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka membangun kepercayaan. Dan jika kamu ingin menjadi seperti mereka, mulailah dari sekarang. Sekarang kita sudah membahas ketiga tipe ini, para penghubung, para bijak bestari, dan para penjajah. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, di manakah posisi kamu? Apakah kamu seorang konektor yang menghubungkan orang-orang? Apakah kamu seorang muffins yang selalu berbagi informasi berharga? Atau apakah kamu seorang salesman yang bisa mempengaruhi siapa saja? Atau apakah kamu tidak ada di kategori manapun? Karena jika jawabannya tidak tahu atau tidak ada di salah satu dari mereka, maka ada satu fakta pahit yang harus kamu hadapi. Kamu tidak punya peran dalam menyebarkan perubahan. Dan dalam dunia yang terus berkembang, mereka yang tidak punya pengaruh akan tertinggal. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah aku ingin menjadi bagian dari ini? Tapi, kapan aku akan mulai bertindak? Kamu punya dua pilihan setelah ini. Abaikan semua yang telah kamu dengar dan kembali ke kehidupan biasa, atau menggunakan ini sebagai titik awal untuk mengubah caramu berpikir, berinteraksi, dan mempengaruhi dunia di sekitarmu. Bab ketiga, faktor kelekatan. Berapa banyak informasi yang kamu dengar hari ini? Berapa banyak yang benar-benar melekat di kepalamu? Di era informasi ini, jutaan pesan berlalu lalang setiap hari. Iklan, konten, media sosial, percakapan, podcast, berita, semua berlomba-lomba merebut perhatianmu. Tapi hanya sedikit yang benar-benar bertahan. Kenapa? Karena sebagian besar informasi itu tidak cukup lekat, tapi ada beberapa yang terus-menerus muncul di kepalamu. Sebuah lagu iklan yang tidak bisa kamu lupakan, sebuah cerita yang terus terngiang, sebuah fakta yang selalu muncul di dalam percakapanmu. Ini juga bukan kebetulan, ini adalah ilmu. Hari ini kita akan membahas the stickiness factor, faktor yang membuat sesuatu menempel di otakmu dan membuatmu tidak bisa mengabaikannya. Bagian 1. Mengapa beberapa hal menempel di otak kita? Ada dua jenis informasi di dunia ini. Satu, informasi yang lewat begitu saja. Kamu melihatnya, mendengarnya, tapi dalam hitungan menit, kamu sudah melupakannya. Dan yang kedua, informasi yang terus-menerus muncul di kepalamu. Kenapa iklan tertentu terus-menerus kamu ingat? Kenapa beberapa program TV bisa membuat anak-anak belajar lebih cepat dibanding metode tradisional? Karena informasi itu didesain untuk melekat. Dan pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa menciptakan pesan yang benar-benar melekat? Bagaimana kita bisa membuat ide produk, atau bahkan diri kita sendiri menjadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan? Kita akan menjawabnya dengan melihat bagaimana para pakar telah menciptakan virus pendidikan paling kuat dalam sejarah, Sesame Street dan Blue's Clues. Bagian 2. Sesame Street, revolusi dalam pendidikan anak. Sebelum Sesame Street, anak-anak hanya belajar di sekolah atau dari buku televisi dianggap sebagai hiburan belaka. Tapi di akhir 1960-an, para kreator Sesame Street bertanya, bisakah kita menggunakan televisi untuk mengajarkan anak-anak membaca dan berhitung? Jawabannya bukan hanya bisa, tapi mereka menciptakan revolusi. Mereka menemukan formula kunci dalam the stickiness factor. Pengulangan yang tidak terasa membosankan. Anak-anak suka melihat sesuatu berulang kali jika dikemas dengan cara yang menyenangkan. Karakter yang relatable dan emosional. Ada Big Bird, Elmo, Cookie Monster. Mereka tidak hanya menghibur, tapi juga menciptakan ketikatan emosional. Pesan yang tersembunyi dalam hiburan. Anak-anak tidak sadar bahwa mereka sedang belajar, karena mereka menikmati setiap detiknya. Sekarang pikirkan sesuatu yang ingin kamu ajarkan kepada orang lain. Apakah kamu mengemasnya dengan cara yang cukup menarik? Apakah kamu menciptakan hubungan emosional dengan audiensmu? Apakah kamu menggunakan pengulangan dengan cara yang cerdas? Karena jika tidak, jangan heran kalau pesanmu hanya seperti angin yang berlalu. Bagian ketiga, Blue's Clues, cara mengunci informasi ke dalam pikiran. Jika Sesame Street sukses, maka Blue's Clues adalah senjata yang lebih mematikan dalam dunia pendidikan anak-anak.
Mereka mengambil konsep yang sama lalu menggandakannya hingga ke level ekstrim. Salah satu trik utama mereka adalah menayangkan episode yang sama berulang-ulang selama 5 hari berturut-turut. Gila? Mungkin. Tapi hasilnya efektif luar biasa. Anak-anak tidak hanya menikmati tontonan itu, mereka menginternalisasinya. Mereka mulai menebak jawaban sebelum karakter di TV mengatakannya. Mereka mulai berpikir lebih cepat. Mereka mulai belajar dengan lebih dalam. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting. Jika kamu ingin sesuatu melekat di benak seseorang, kamu harus membuatnya akrab. Pikirkan tentang brand-brand besar seperti Apple, Nike, Coca-Cola. Kenapa mereka selalu mengulang pesan yang sama? Kenapa slogannya selalu sederhana? Karena mereka tahu otak manusia butuh pengulangan untuk mengingat sesuatu secara permanen. Sekarang pertanyaan untukmu, apakah kamu cukup mengulang pesan yang ingin kamu sampaikan ke dunia? Ataukah kamu hanya berbicara sekali dan berharap orang-orang akan langsung ingat? Karena jika kamu tidak mengulang, kamu tidak sedang membangun sesuatu yang akan bertahan lama. Virus pendidikan. Bagaimana ini mengubah cara kita belajar? Sekarang kita tahu cara membuat sesuatu melekat. 1. Gunakan karakter yang kuat dan emosional. 2. Bungkus informasi dalam hiburan. 3. Gunakan pengulangan yang efektif. Tapi, bagaimana kita bisa menggunakan ini dalam dunia nyata? Pikirkan tentang dunia pendidikan saat ini. Sekolah masih menggunakan metode lama, ceramah satu arah, buku tebal, dan hafalan yang membosankan. Tidak heran banyak siswa merasa bosan dan tidak ingat apa-apa setelah ujian selesai. Tapi kita bisa menggunakan trik yang sama dengan Sesame Street dan Blue's Clues. Dunia pendidikan bisa berubah secara radikal. Apa yang terjadi jika sekolah mulai mengajarkan konsep dengan lebih banyak visual, cerita, dan karakter yang kuat? Apa yang terjadi jika kita membungkus pelajaran dalam bentuk permainan dan pengalaman interaktif? Jawabannya, orang-orang akan belajar lebih cepat, lebih dalam, dan lebih efektif. Dan sekarang, aku ingin kamu berpikir tentang sesuatu. Bagaimana kamu bisa menggunakan ini dalam hidupmu? Karena jika kamu ingin sukses di dunia yang penuh informasi ini, kamu harus membuat dirimu tidak terlupakan. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah informasi ini hanya akan menjadi sesuatu yang kamu dengar sekali lalu lupakan? Atau apakah ini akan menjadi virus yang ada di dalam pikiranmu? Sesuatu yang terus menggelitik otakmu, mendorongmu untuk bertindak, dan mengubah caramu melihat dunia. Pilihan ada di tanganmu. Tapi ingat, dunia ini sudah berisik. Kalau kamu gak cukup sticky, maka kamu akan tenggelam dalam lautan informasi yang tidak berujung. Dan aku yakin, kamu tidak ingin itu terjadi. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang juga? Bab keempat, kekuatan konteks. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang sama? Tidak peduli dimanapun kamu berada. Kamu yakin bahwa kepribadianmu tetap konsisten, bahwa moralitasmu tidak goyah, bahwa prinsip-prinsipmu tidak berubah hanya karena lingkungan sekitarmu berubah. Tapi aku punya kabar buruk untukmu. Itu tidak benar. Kamu bukan hanya produk dari dirimu sendiri. Kamu adalah produk dari lingkunganmu. Seberapa jujur kamu terhadap dirimu sendiri? Seberapa produktif kamu, seberapa baik atau buruk keputusan yang kamu buat, semua itu dipengaruhi oleh hal-hal kecil di sekitarmu, bahkan tanpa kamu sadari. Dan hari ini aku ingin menunjukkan kepada kamu betapa rapuhnya kepribadianmu. Siap? Bagian 1, eksperimen yang mengubah cara kita melihat perilaku manusia. Pada tahun 1969, seorang psikolog bernama Philip Zimbardo melakukan eksperimen yang sekarang terkenal dengan nama Stanford Prison Experiment. Dia mengumpulkan mahasiswa biasa, sehat dan tanpa riwayat kekerasan, lalu membagi mereka menjadi 2 kelompok, sipir dan tahanan. Eksperimennya seharusnya berlangsung selama 2 minggu, tapi hanya dalam waktu 6 hari semuanya berubah menjadi kekacauan. Para sipir yang awalnya biasa saja mulai menunjukkan sikap sadis dan kejam. Para tahanan yang awalnya santai mulai menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis. Kekerasan dan penyiksaan terjadi begitu saja, tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan ini membuktikan satu hal. Bukan kepribadian individu yang menentukan perilaku mereka, tapi konteks yang mereka hadapi. Sekarang pertanyaannya adalah, lingkungan seperti apa yang sedang membentuk perilakumu saat ini?
Apakah kamu yakin bahwa keputusanmu benar-benar datang dari dalam dirimu? Atau apakah kamu hanya sedang dipermainkan oleh konteks di sekitarmu? Bagian kedua, kejahatan bisa dihapus dengan perubahan kecil. Tahun 1980-an, New York adalah kota yang kacau. Kejahatan merajalela, pembunuhan, perampokan, pelecehan di mana-mana. Pemerintah mencoba segalanya. Lebih banyak polisi, hukumannya lebih berat, teknologi yang lebih canggih, tapi tidak ada yang berhasil. Hingga akhirnya, dua orang datang dengan teori yang tampak gila. Kejahatan bisa dikurangi dengan mengubah hal-hal kecil dalam lingkungan. Inilah yang dikenal dengan teori jendela pecah, broken windows theory. Intinya sederhana. Jika ada satu jendela yang pecah dan tidak diperbaiki, maka dalam waktu singkat, orang-orang akan mulai berpikir bahwa tidak ada yang peduli. Begitu orang merasa bahwa lingkungan mereka tidak teratur, mereka akan mulai bertindak lebih bebas, lebih ceroboh, dan lebih kriminal. Kejahatan besar berawal dari lingkungan yang kacau, bukan dari individu jahat. Lalu, mereka mulai melakukan sesuatu yang tidak terduga. Mereka membersihkan grafiti di semua lingkungan stasiun kereta. Mereka menindak keras para penumpang yang melompati pintu tiket. Mereka memastikan bahwa lingkungan terlihat rapi, bersih, dan teratur. Hasilnya, tingkat kejahatan di New York merosot drastis. Pelajaran dari sini adalah, lingkungan mengontrol perilaku kita lebih dari yang kita sadari. Keterlibatan kecil menciptakan efek domino yang besar. Sekarang, pikirkan hidupmu sendiri. Apakah kamu merasa sulit untuk fokus bekerja? Mungkin bukan karena kamu malas, tapi karena ruang kerjamu berantakan. Apa kamu merasa kurang disiplin? Mungkin karena lingkunganmu memberi sinyal bahwa tidak ada konsekuensi untuk kelalaian. Apakah kamu merasa stuck dalam kebiasaan buruk? Mungkin karena sekelilingmu tidak mendukung perubahan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan besar. Bagaimana kamu bisa mengontrol lingkunganmu untuk mengubah hidupmu? Bagian 3, efek konteks dalam hidup sehari-hari. Apa yang akan terjadi jika kamu mengganti seluruh lingkaran sosialmu hari ini? Misalnya, jika kamu menghabiskan waktu dengan para miliarder selama setahun, apakah kamu akan tetap berpikir seperti orang biasa? Jika kamu pindah ke lingkungan di mana semua orang membaca buku setiap hari, apakah kamu masih akan terus bermain media sosial selama berjam-jam? Jika kamu bekerja di perusahaan yang penuh dengan orang-orang yang ambisius, apakah kamu masih akan bermalas-malasan? Jawabannya tidak, karena kamu adalah produk dari lingkunganmu. Sekarang, ujian untukmu. Lihatlah siapa yang ada di sekitarmu. Apakah mereka mengangkatmu atau justru menarikmu ke bawah? Lihatlah ruangan tempat kamu tinggal dan bekerja. Apakah itu mendukung produktivitas atau justru menumpukan semangatmu? Lihatlah kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidupmu. Dari mana mereka berasal? Jika kamu ingin mengubah dirimu, mulailah dengan mengubah konteksmu. Bagian keempat, bagaimana menciptakan konteks yang mendorong sukses. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana cara kita menciptakan konteks yang mengubah hidup kita? 1. Buat aturan kecil yang tidak bisa ditawar. Jika kamu ingin lebih produktif, ciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan. Jika kamu ingin lebih sehat, pastikan kulkasmu hanya berisi makanan bernutrisi. 2. Ubah lingkungan fisikmu. Bersihkan ruangan tempat kamu bekerja. Atur ulang meja kerjamu agar terasa lebih profesional. Buat tempat tidurmu setiap hari. Ini kecil tapi menciptakan efek psikologis yang besar. 3. Pilih lingkaran sosialmu dengan sengaja. Dekati orang-orang yang memiliki mindset sukses. Jauhi lingkungan yang membuatmu nyaman dalam kegagalan. Ingat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. 4. Uji teori ini dalam hidupmu. Coba ubah satu elemen dalam lingkunganmu dan perhatikan perbedaannya dalam seminggu. Lihat bagaimana hal kecil bisa berdampak besar. Penutup. Kamu tidak bisa lagi beralasan bahwa perubahan itu sulit. Kamu tidak perlu mengubah dirimu. Kamu hanya perlu mengubah konteksmu. Sekarang, pertanyaannya bukan, apakah aku bisa berubah? Tapi, apa yang bisa aku ubah sekarang? Dan setelah audiobook ini selesai, jangan hanya berpikir, lakukan sesuatu. Karena jika kamu tetap berada dalam konteks yang sama, kamu akan tetap menjadi orang yang sama. Dan aku yakin, itu bukan yang kamu inginkan.